Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang mengubah nama RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Nah teman-teman, terkait perubahan nama itu ini kemudian disoroti oleh kader PDIP yang biasa mengkritik Pak Anies Baswedan, yaitu Gilbert Simanjuntak. Katanya ini adalah pengalian isu terkait robohnya pagar JIS yang kemarin pada waktu diresmikan Pak Anies ini kan ada sisi bagian dari pagar itu roboh karena diduduki oleh para penonton sepak bola, dan ini terus digoreng oleh pihak mereka yang sering mengkritik Pak Anies Baswedan, sampai-sampai merubah nama Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Itu katanya pengalian isu. Padahal teman-teman, banyak isu lain yang cukup seksi untuk dibahas, misalkan terkait Apeng yang kabur ke Singapura, korupsi membawa uang 54 triliun rupiah. Ini kan cukup seksi untuk dibahas. Apeng pergi ke Singapura, padahal kemarin ada Ustadz Abdul Somad yang pergi ke Singapura, ini dilarang, tidak boleh, disuruh pulang teman-teman, karena dianggap radikal, intoleran, dan sebagainya. Padahal Pak Ustadz Abdul Somad ini tidak merugikan siapapun dalam hal ini. Itu hanya sekedar isu, sekedar wacana yang belum tentu kebenarannya. Itu ditolak. Nah sementara Apeng teman-teman yang korupsi 54 triliun rupiah membawa kabur ke Singapura, ini dibiarkan, tidak ditolak, tidak disuruh pulang. Ini mestinya kan menjadi hal-hal yang cukup seksi untuk dibahas, tapi ini tidak menarik bagi mereka yang selama ini menyerang Pak Anies Baswedan. Jadi lebih menarik kalau menyerang Pak Anies. Kemudian kemarin ada Mardhani Maming teman-teman, yang juga kader PDIP yang ini diduga korupsi dan kemarin sempat menjadi buron KPK. Ini kok tidak dibicarakan oleh para mereka yang sering mengkritik Pak Anies. Padahal ini masalah korupsi yang cukup sensitif teman-teman. Kemudian kereta cepat Jakarta-Bandung yang katanya ini mengalami kerugian, dan kerugian itu dibebankan kepada Indonesia, padahal ini kontraktornya dari China, investornya dari China. Ketika rugi ini mau dibebankan ke Indonesia, dan banyak pihak yang menginginkan supaya ini dibentuk pansus. Ini kan persoalan besar teman-teman, angkanya triliunan rupiah terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini kok tidak dibahas oleh para buzzer teman-teman, padahal ini angkanya triliunan rupiah. Tetapi mereka tetap mempersoalkan pagar JIS yang roboh. Oke teman-teman, sekarang coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Pos Kota teman-teman. Anies ubah nama rumah sakit menjadi Rumah Sehat. PDIP mengatakan itu pengalian isu dari persoalan JIS yang roboh. JIS yang roboh, padahal itu hanya pagar teman-teman. Pagar yang mudah untuk dibenahi, karena ada kontraktornya, Jack Pro teman-teman. Itu dibenahi dalam waktu seminggu, itu sudah kelar, sudah selesai. Tetapi ini dibesar-besarkan oleh pihak-pihak yang mencoba mendegradasi nama Pak Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Perubahan ini hanya berlaku bagi rumah sakit milik pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta. Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP Gilbert Simanjuntak melihat tidak ada yang mendasar dari perubahan nama rumah sakit tersebut. Pasalnya, tidak ada yang berubah dari perawatan yang ada di rumah sakit. Saya melihat itu sesuatu yang diada-adain, nggak ada yang mendasar, kecuali dia membantu perawatan menjadi sangat canggih. Kemudian dia kasih pilot proyek beberapa rumah sakit di 5 wilayah, kemudian sukses yang cocok lah, dia ganti rumah sakit jadi Rumah Sehat. Ujar Gilbert saat ditemui Pos Kota di Balai Kota Jakarta Rabu 3 Agustus 2022. Atas dasar itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini melihat perubahan nama rumah sakit menjadi Rumah Sehat
merupakan bentuk pengalian isu yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya melihat dia itu Anies, itu pengalian isu, kesan yang timbul pengalian isu dari persoalan JIS, Jakarta International Stadium kemarin yang roboh, kata Gilbert. Apa yang mendasar? Nggak ada. Jadi itu kesan yang timbul pengalian isu. Buat coba hanya itu saja. Ada isu yang sedang berkembang yang mesti dihilangkan dengan isu baru, tandas Gilbert. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dengan penamaan Rumah Sehat untuk Jakarta diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya berkunjung di saat sakit, namun juga dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatannya, sehingga masyarakat menjadikan kesehatan sebagai tujuan dan cara hidup. Nah, di sisi lain, pada pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu Rumah Sehat ini perannya ditambah, yakni aspek promotif dan preventif. Ujar Anies saat peluncuran penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta di RSUD Cengkareng, Rabu 3 Agustus 2022. Orang nomor 1 di Jakarta ini pun berharap penjenamaan ini akan mengubah mindset masyarakat terhadap rumah sakit yang sebelumnya berorientasi dari sakit untuk sembuh, ketika diubah menjadi rumah untuk sehat akan menjadi sehat dan lebih sehat lagi melalui berbagai treatment. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat, mulai melakukan medical dan mental health check-up, vaksinasi dan imunisasi, dan berbagai kegiatan yang bersifat promotif preventif lainnya. Sehingga rumah sehat ini dirancang benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup sehat, bukan sekedar berorientasi sembuh dari sakit, tuturnya. Jadi ini ada hal yang cukup luar biasa dari Pak Anies Baswedan mengubah nama, karena mindset orang itu juga perlu dirubah, teman-teman. Kalau bertahun-tahun dari era penjajahan sampai sekarang, rumah sakit itu kan menjadi mindset kita bahwa kalau kita itu sakit datang ke rumah sakit. Jadi kalau kita ke rumah sakit bukan berarti kita sedang sakit, tetapi orang treatment. Misalkan orang ingin melakukan check up, itu kan juga bisa dilakukan dalam kondisi sehat. Karena itu ini sangat penting, teman-teman. Dan mindset ini akan berbuah manis dalam jangka waktu yang panjang juga, teman-teman. Jadi kedepannya akan menjadi sehat. Jadi orang datang ke rumah sakit bukan berarti dia sakit, tetapi orang datang ke rumah sakit itu dalam rangka untuk mengecek kesehatan. Bagaimana kita tetap sehat, maka datanglah ke Rumah Sehat untuk Jakarta. Jadi rumah sakit diubah menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Ini satu mindset yang cukup bagus yang perlu dikembangkan terus, agar ketika kita dalam kondisi sehat pun kita juga bisa datang ke rumah sehat untuk cek kesehatan, untuk treatment, untuk konsultasi ke dokter dan sebagainya, agar kalau kita misalkan sakit ini tidak parah sakitnya, karena sebelumnya sudah ada pencegahan-pencegahan, sudah ada treatment agar kita menjadi sehat terus. Itu adalah cara yang menurut saya baik dari Pak Anies Baswedan. Tetapi ini dipandang sebelah mata oleh Gilbert Simanjuntak bahwa ini adalah pengalian isu atas robohnya pagar JIS. Kalau dia menyebut robohnya JIS, tetapi yang sebenarnya adalah pagar yang sebagian kecil itu roboh karena kemarin pada waktu peresmian ada pertandingan sepak bola, kemudian ada penonton yang sampai menduduki pagar dalam jumlah yang banyak, tentu pagar menjadi roboh. Dan ini sebenarnya sangat mudah diselesaikan oleh Pak Anies Baswedan, tetapi wacana terus dikembangkan, katanya ingin membentuk pansus, teman-teman, pansus JIS. Padahal teman-teman, kalau kita melihat banyak isu-isu lain yang cukup sensitif yang perlu perhatian publik. Contoh ketika Mardhani Maming, ini kader dari PDIP, teman-teman, yang diduga melakukan korupsi, sehingga hari ini Maming ditahan oleh KPK. Ini kader PDIP. Belum Harun Masiku, teman-teman, kader PDIP juga, yang diduga melakukan korupsi, ini kabur hari ini, teman-teman, belum ketemu. Kemana itu Harun Masiku, teman-teman? Ini kan juga seksi untuk dibicarakan, tetapi pihak
kader-kader PDIP ini tidak membahas itu. Kemudian kereta cepat juga begitu, Jakarta-Bandung yang anggarannya membengkak. Sementara investor Cina, teman-teman, ini meminta beban pembengkakan itu supaya ditanggung oleh Indonesia. Ini yang mestinya menjadi perhatian publik. Karena banyak pihak yang meminta supaya dihentikan itu kereta cepat itu. Karena anggaran yang membengkak, siapa yang menanggung ini, teman-teman? Nah, ini yang saya pikir untuk disikapi karena angkanya triliunan rupiah di kereta cepat Jakarta-Bandung. Tetapi bagi pihak penyerang Pak Anies Baswedan ini tidak akan disuarakan, teman-teman, karena ini akan mengarah kepada mereka. Tetapi ini menjadi perhatian bagi mereka adalah terkait Pak Anies Baswedan. Bagaimana Pak Anies ini tidak maju di Pilpres 2024. Karena ini arahnya kan ke sana. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.